jalan spiritual itu sangat licin karena orang akan melewati lapisan-lapisan alam yang di situ sangat riskan. Jadi kalau orang akibatnya nggak kuat ketika baru masuk di alam apa istilahnya, alam jin ya. Karena itu pasti dunia pasti akan dilewati ketika orang menempuh jalan thariqah. Mungkin pola pikirnya beliau ini mungkin berangkat dari sini. Makanya yang mulainya terkungkung mungkin pemikirannya akhirnya hubungannya seperti mungkin di barat atau di pokoknya di Eropa, di Amerika. Nah ini faktor yang melatar belakangnya mungkin pemikirannya, soalnya di barat itu kita tahu kesetaraan antar laki-laki. Berprofesi sebagai tentara dari Irak, kemudian dipindahkan ke Mesir. Ibu beliau wanita Mesir, jadi golongan Al-Sa'id. Qasim Amin sendiri lahir pada tanggal 1 Desember 1863 sampai 23 April 1908, dan kira-kira usia beliau hanya 45 tahun. Tokoh reformasi dari Mesir ini sangat menggelurakan semangat pembebasan wanita. Kehadiran Qasim tersebut mendongkrak tradisi masyarakat Mesir yang aslinya tempat beliau hidup itu, di mana wanita hanya dijadikan budak dan pemuas nafsu para kaum pria saja, dan perempuan harus selalu dipingit di dalam rumahnya. Pemikiran beliau ingin menggelorakan hal semacam ini tidak bagus. Jadinya ingin mendongkrak tentang perbudakan wanita pada zaman itu di daerah beliau di Mesir. Tradisi seperti ini tampaknya juga dipahami oleh kelompok ulama tradisional sebagai bagian dari hijab wanita. Hal tersebut seperti seakan-akan wanita terhijab karena wanita hanya dijadikan sebuah nafsu belaka seorang laki-laki. Kemudian emanasi. Diping itu apa? Ya? Diping itu apa? Ditaruh di rumah aja. Dikurung. Oh. Emanasi wanita yang akan menjadi tema utama pembaharuan Qasim Amin. Tema utama pembaharuan Qasim Amin ini adalah tahrir al-mar'ah. Tahrir al-mar'ah ini dikenal sebagai emanasi wanita, sebagai tema utama beliau. Sebuah gagasan emansipasi, bukan emanasi. Saya emanasi ya, Prof. Emanasi itu teorinya. Emansipasi maksud saya, Prof. Emansipasi maksudnya. Emansipasi wanita. Emansipasi wanita itu gagasan beliau yang melandaskan pada semangat pembebasan dan pemberdayaan kaum wanita yang mempunyai cita-cita sosial. Jadinya pada waktu itu wanita seakan-akan tidak boleh berpikir, seakan-akan tidak diberi pendidikan, seakan-akan harus di rumah. Beliau ingin memberikan sebuah gagasan terbaru tentang pemberdayaan kaum wanita ini. Nah, pendapat beliau ini muncul sebagai refleksi dan wujud kepedulian intelektual Qasim Amin tersebut. Padahal di sini juga banyak yang memuji beliau. Beliau sebagai laki-laki tetapi menjunjung tinggi harkat martabat wanita yang ada di daerah beliau. Dia melihat pada waktu itu wanita Mesir itu tidak hanya terpinggirkan tidak hanya terpinggirkan dalam relasi laki-laki dan wanita, tapi juga hak-hak mereka terenggut. Hak-hak wanita tidak tersampaikan dengan baik yang seharusnya diberikan. Menurutnya juga terlalu banyak ongkos teologis dan juga ongkos sosial yang harus dibayar oleh Mesir tersebut jika keadaan itu wanita tetap diperlakukan di bawah. Praktek permajilaran dan persubordinasian kaum wanita sudah begitu menyatu dengan gaya hidup masyarakat Mesir dilihat sebagai hal ini juga dilihat dari sebagai masalah keagamaan. Akan kita bahas setelah ini. Mengapa dikatakan sebagai sebuah masalah agama? Karena pada dasarnya hal ini sudah bertentangan dengan prinsip agama Islam. Agama Islam itu sebenarnya kan adil, menekankan sama keadilan antara laki sama perempuan sama semuanya. Juga dunia yang lebih adil, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam segala sesuatu kecuali takwanya, disebutkan di beberapa syariat ya. Telah ilmiah terhadap gagasan Qasim Amin tersebut masih sangat penting dilakukan dengan harapan yang sekarang masih bisa menjadi inspirasi, yang sekarang pun juga masih mungkin wanita masih belum menjadi sepenuhnya terperdaya, maksudnya belum masih banyak yang bukan terperdaya ya. Tahu ya, Borof, maksudnya berdaya. Di Mesir. Mesir pada waktu itu sedang mengalami masa transisi modernisasi. Ya, kan ada modernisasi Islam ya yang diusung oleh Muhammad Abduh, Rasid Ridho, yang mendahului, karena pada waktu itu Universitas Al Azhar itu sudah ada, tapi nggak ada ceweknya, cowok semua, nggak ada
ceweknya gitu loh. Qasim Amin hidup itu Al Azhar sudah ada, Pak? Al Azhar ada. Satu abad. Sudah ada, tapi tidak ada laki-lakinya. Perempuannya. Hanya ada laki-laki pada waktu itu. Nah, Qasim Amin mengusung itu. Iya. Terus yang kedua, hijab itu dimaknai hijab-hijab ini. Iya. Karena apa? Orang barat itu rambutnya kelihatan, tapi perilakunya baik-baik Baik. aja. Misalnya antri, ya budaya Iya, antri, iya. budaya Budaya mereka. menghargai, cara berkomunikasi itu sudah beretika. Bagus, ya. Seperti orang Islam, sekalipun dia tidak Iya, pakai. cuman hijabnya nggak jilbab. dipakai. Terus begini, Mesir dengan Barat itu kan dekat, tidak sama dengan kita ke Barat kan Iya. adoh gitu Iya. loh ya. Iya. Kita harus cara berpikir gitu loh ya. Iya. Secara geografis itu dekat. Ya, orang-orang Mesir ke Barat atau orang Barat ke Mesir itu hal yang Biasa. biasa pada waktu itu. Oleh karena itu ada pergaulan-pergaulan itu yang menghambat. Kalau perempuan sudah pakai burqah, kelihatan mata netok, Iya. itu dia tidak bungkam 1000 bahasa. Apalagi dia tidak berpendidikan, semakin terpuruk. Itu simbol bahwa dia dia simbol Terbelakangan. terbelakangan. Akhirnya Qasim Amin mempertanyakan apakah tersebut. burqah itu masih Wajib. relevan? Oh, iya. Gitu loh ya. Karena komunikasi itu harus komunikasi yang Langsung. efektif, harus ada ekspresi yang difahami, gitu loh ya. Kalau saya misalnya ngajar pakai begini, wong ngene tok sama agak gak paham ya, orang aku ngene. Gitu loh ya, karena ekspresi saya ini juga bagian dari penguatan apa yang saya sampaikan, gitu loh ya. Nah, itu yang menjadi persoalan Qasim Amin, Iya, iya. bukan kemudian boleh pakai rok, Ya, begitu. bukan. Dia mempertanyakan eksistensi burqahnya itu. Soalnya beliau Muslim juga ya, Prof. Dan dia juga mempelajari Juga burqahnya sama Islam, matang. gitu loh. Makanya Qasim Amin itu meninggalkan pakaian Arab yang biasa digunakan oleh orang Mesir. Dia mengatakan Mesir itu bukan bagian dari Arab. Dia mengatakan begitu. Kalau masih mempertahankan model seperti Arab, cara berpikirnya kayak Arab, tradisinya kayak Arab, Mesir akan ambruk dan tidak punya pilihan. Akhirnya apa? Ketika presiden pertama Jamal Abdul Nasser ya, atau yang Husni Mubarak kan setelahnya ya, itu kan akhirnya Mesir kemudian cara pakaiannya sudah berubah kan, Iya. bukan pakai yang gini, tapi pakai jas. Qasim Amin sudah ada apa lagi yang pakai begini-begini, coba lihat di fotonya, tidak ada. Sama dengan Fatimah Menisi juga ada. Karena dia ingin mensejajarkan cara berpikir Barat, tetapi hatinya masih ke Islam, supaya dalam pergaulan tidak ada hambatan dan tidak dianggap orang yang tertinggal atau terbelakang. Apakah yang seperti itu dibenarkan? Benar di konteksnya. Iya. Kalau sekarang sudah nggak lagi. Sekarang mahasiswa yang kuliah kayak anak saya kuliah di Belanda pakai jilbab, ya nggak ada orang berurusan kamu pakai jilbab berarti kamu itu terbelakang. Iya. Karena apa? Lulus dalam waktu 21 bulan Pak anak saya. Ya. Jadi belum 2 tahun dia sudah lulus. Nunggu wisuda 6 bulan itu dia malah bekerja di perusahaan, dibayar. Berhijab. Dan dia tidak kalah karena dia kan kelasnya khusus, hanya ada 17 orang seluruh dunia kelas itu. Kuliahnya tidak di universitas tapi di pusat pengembangan mikrobiologi tingkat internasional yang paling top di Belanda. Cerdas berarti, Pak. Nah, ya iya anak saya. Jadi di situ pusat pengembangan mikrobiologi yang bertemunya para profesor di gedung itu namanya adalah di kota Leeuwarden. Tapi dia itu sebenarnya adalah menjadi mahasiswa di 3 universitas, namanya triple degree. 20 diri dan bukan hanya kalau malah di SMA dan sebagainya dia bebas ya untuk menentukan bagaimana dia bisa berkomunikasi yang aman gitu ya, karena tiap hari ketemu dengan laki-laki. Tapi yang di pesantren, dunia laki-laki adalah dunia
dunia imajiner buat santri perempuan. Perempuan. Buat santri laki-laki, dunia perempuan adalah imajiner. Bagaimana orang mau menikah dengan realitas tetapi masih tergelanjuti oleh Di imajiner? imajinasinya. Gitu loh ya. Apakah harus dicampur? Ya enggak. Harus ada pendidikan gender untuk santri laki-laki, harus ada pendidikan gender untuk Perempuan. santri perempuan. Penguatan jati diri yang di sini adalah membuka ruang komunikasi yang efektif untuk santri perempuan, tidak hanya pada saat ini, tetapi nantinya ketika dia sudah terjun di masyarakat, sudah berkehidupan dalam keluarga. Gitu loh. Makanya ya benar dipanggil itu tadi, karena santri-santri ini dia Tidak merasa ada. dirinya lemah. Hmm. Dia punya, kalau dinikahi oleh kiai sekalipun tua, Dia dia mau-mau akan aja. dapat kehormatan, nunut gitu loh. Hormat itu, kehormatan itu nunut buat perempuan, padahal dia juga bisa terhormat dengan Sendirinya. Ya, ini kan pekerjaan, makanya sampai kapan pemberdayaan perempuan itu, feminisme dan sebagainya itu tetap dilakukan, ya sampai ada kesetaraan dan cara pandang yang tidak salah terhadap laki-laki Hal tersebut. dan terhadap perempuan. Seperti itu. Kalau masih salah ya terus saya. Iya, sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Betul. Apa mana yang menolak ya terus saja dibondong sampai dia tidak menolak. Karena nanti akan menjadi makhluk aneh di zamannya. Iya, kalau sekarang menolak tidak apa-apa, paling diguyu temannya. Tapi nanti kalau kalian ada posisi-posisi, di situ ada kebijakan, ada undang-undang yang mengatur tentang kesetaraan gender, mbok tolak, kamu dianggap makhluk aneh jadul. Ya, ini ada bapak-bapak yang apa ya, cara berpikirnya masih pra-Islam. Karena yang begitu itu sekarang dianggapnya itu adalah pemikiran pra-Islam. Karena di zaman Rasulullah itu sudah semodern saat ini Rasulullah. Budayanya orangnya yang masih pra-Islam. Iya. Bawalah sampai segini budayanya, bukan sosok Rasulullahnya yang memberikan uswatul hasanah itu yang dipakai. Makanya kemudian kalau masih ada yang menolak tentang kesetaraan gender di dalam Islam, berarti pra-Islam. Karena Rasulullah adalah tonggak pertama kesetaraan gender di dalam Islam. Kalau tidak mengikuti Rasulullah, berarti dia mengikuti bangsa Barat. Abu Jahal, Abu Astagfirullah. Prinsip dong, prinsip. prinsip yang Prinsipnya nggak salah ya, prinsipnya salah. Mau disalahkan itu haknya orang kan? Iya. Tidak menyalahkan, saya menjelaskan bahwa ada tipologi yang pra-Islam dan yang sudah Islam modern dan Islam kontemporer. Ya tinggal kan saya hanya tipologi, tidak menuduh. Betul, Bro. Soal kamu nanti tidak modern dan tidak Mengikuti. kontemporer, ya keluar dari dunia senyatanya ya ke planet mana gitu. Ya tidak ada perempuan ya. Ini untuk Qasim Amin ya. Qasim Amin itu dia dikutuk loh. Iya kan? Dikutuk oleh Karena para pemikirannya. ulama seksa yang ada di Al Azhar pada waktu itu. Karena dianggapnya aneh. Iya. Nah, mencatatkan perkawinan pada waktu itu sesuatu yang kalau orang sekarang mungkin disebutlah kelompok liberal. Liberal. Tapi Qasim Amin itu kan usianya hanya 48 tahun. 45 kali. 40 Di artikelnya. Iya, antara itulah. Jadi beliau itu sangat efektif. Hidupnya. Pemikirannya itu sampai sekarang masih dibicarakan Dipakai. oleh banyak orang dan dijadikan sebagai ahwalus syakhsiyah. Itu adalah pemikiran Qasim Amin sebenarnya. Pemikiran Qasim Amin, hanya karena lebih dekat dengan persoalan perempuan, akhirnya para yang menekuni di ahwalus syakhsiyah itu lebih dia Rosyid Ridho, kemudian Muhammad Abdul, bukan Qasim Amin. Kalau saya Qasim Amin, Qasim Amin. Karena yang lebih rigid untuk bisa menjelaskan tentang bagaimana hukum keluarga Islam. Makanya ditaruh tokoh pertama. Laki-laki. Mengapa kok laki-laki? Tadi kan ada yang mengatakan begitu.
perempuannya pada tidur dan belum tercerahkan. Iya. Kalau Karena nggak belajar. iya, karena tidak ada kesempatan untuk belajar. Kalau Fatimah Mernisi kan dia memang difasilitasi oleh orang tuanya untuk bisa belajar, kemudian pindah ke barat gitu. Terus Rabat itu bukan Rabat V ya, Rabat 5. Iya, Muhammad. Ya, Muhammad 5 Rabat. Muhammad yang kelima maksudnya.